Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ati yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Hidayah yang insyaallah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur adalah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini di malam yang ke-24, malam 24 ya, betul ya. Malam yang ke-24 ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat Isya dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir yang semoga semua ibadah yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah sama-sama kita panjatkan, kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hambanya, termasuk dari golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, sebelum saya berbicara panjang lebar, izinkan kami untuk sama-sama kita mengirimkan suratul Fatihah kepada para almarhum sesepuh-sesepuh di lingkungan Ali Sarbi ini, ya, terutama untuk Kiai Haji Mahfud Ma'mun almarhum, Bapak Haji Hamdani bin Haji Abdul Manaf almarhum, Bapak Haji Muhammad Soheh almarhum, Bapak Haji Entong Sarbini almarhum, Bapak Haji Abdul Hamid bin Ali Sarbi almarhum, Bapak Haji Muhammad Ali bin Ali Sarbi almarhum, Bapak Haji Sarmada bin Ali Sarbi almarhum, dan sesepuh lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Mari sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah agar arwah-arwah mereka di sana di alam kuburnya tenang, di alam baka, diampuni segala dosanya, ditempatkan di tempat yang layak di sisinya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua mungkin juga kita sanjungkan, kita bacakan untuk guru kita Ibu Hajah Nur Harfin ya, yang katanya sedang sakit. Semoga Allah angkat sakitnya, Allah berikan kesembuhan, bisa beraktivitas seperti sedia kala dan bisa menjadi teladan panutan kita semua. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hadirin jemaah salat tarawih yang berbahagia, di kesempatan hari ini, malam hari ini, tidak banyak yang ingin disampaikan. Yang pertama-tama adalah bahwa semoga puasa yang kita jalankan sampai hari ini
Ya, ibadah-ibadah yang kita jalankan sampai hari ini, sholat tarawih, sholat witir, dan sholat fardu serta amalan-amalan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang kita lakukan pada hari ini semoga lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk diri sendiri dan untuk jamaah semuanya, sekedar mengingatkan bahwa Ramadan tahun ini kita anggap semuanya sebagai Ramadan terakhir buat kita. Kita anggap sebagai Ramadan terakhir buat kita, dimana setelah Ramadan ini kita nggak akan ketemu dengan Ramadan berikutnya. Apa yang kita lakukan kalau kita tidak akan bertemu dengan Ramadan berikutnya? Artinya inilah kesempatan terakhir kita di bulan Ramadan untuk benar-benar melakukan ibadah yang semaksimal mungkin. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mempunyai keistimewaan, Bapak Ibu sekalian. Kita punya keistimewaan dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Yang pertama, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita merupakan umat akhir zaman yang dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi sebagai umat akhir zaman. Kenapa istimewa? Umat-umat sebelum Nabi Muhammad, umat-umat yang dari Nabi Adam terus sampai Nabi Isa, kalau mereka meninggal lebih dahulu, ya, kalau mereka meninggal lebih dahulu, tentunya untuk mencapai hari kiamat nanti nunggunya lama tuh Pak, panjang itu. Ya, dari abad 1 gitu, dari abad sebelum Masehi panjang tuh, sampai sekarang mungkin kalau yang berbuat dosa masih disiksa itu, panjang itu siksaannya. Kita umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, tidak lama lagi kiamat. Kalaupun kita punya dosa besar, lalu kita meninggal, lalu dihukum, ya di azab kubur misalkan, maka waktunya nggak panjang gitu, sebentar, tidak panjang, sebentar. Dan selama masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam hati kita, mengakui keesaan Allah, yang mengakui tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai umat Nabi insya Allah dijamin masuk surga. Apalagi kalau mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya dapat reward kita dari Nabi untuk langsung masuk surga. Ada jaminan itu. Tapi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad tidak ada jaminan itu, tidak ada jaminan syafaat dari Nabi, dan siksaannya masih terus berlangsung sampai saat ini, panjang. Sedangkan kita seandainya pun meninggal, kiamat sebentar lagi. Kalau hitung-hitungan para ahli, umur dunia itu nggak lama lagi, 1.500 tahun secara hijriah. Artinya sekarang udah 1444 hijriah. Untuk mencapai 1500 hijriah berapa tahun lagi tuh? Cuma 56 tahun lagi Pak. Ya 56 tahun lagi kiamat lah. Itu seandainya benar gitu kan. Jadi kita istimewa, kenapa? Karena siksaannya sebentar. Ya, umat Nabi Muhammad siksaannya sebentar, kalaupun harus disiksa di alam kubur. Pendek untuk menunggu kiamatnya sebentar. Bagaimana kalau umat-umat sebelumnya? Wah, panjang itu. Nah, itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua adalah sebagai umat Nabi Muhammad kita dikasih umur pendek, Pak. Ya, Bapak Ibu, kita dikasih umur pendek. Kata Nabi, sitin wasabain, 60 atau 70 tahun. Itu rata-rata umur umat Nabi Muhammad, pendek dibandingkan dengan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, panjang-panjang itu. Nabi Adam sampai 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, ya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, panjang-panjang itu umurnya, bisa sampai ratusan tahun. Sehingga kalau mereka beribadah dengan rajin, ya selama ratusan tahun mereka beribadah, maka mereka ibadahnya lama itu, betul kan? Umurnya panjang, ibadahnya kuat, dijamin surga. Kita umuran cuma sampai 60 tahun,
mulai tobatnya umur 50 tahun, cuma 10 tahun benernya gitu kan, sisanya dosa semua gitu. Ya, kesempatan buat beribadah lagi lebih panjang lagi sangat tipis. Sampai orang-orang yang disiksa di alam kubur itu ingin balik lagi tuh Pak. Ya Allah, seandainya Kau beri waktu kepadaku 1 hari saja buat hidup lagi di dunia, maka dia akan beribadah dengan maksimal dan akan bersedekah, berinfak. Ya, dalam materi riwayat dia akan berinfak karena sedekahul jariyah itu sangat ampuh gitu ya. Di antara 3 keutamaan dalam hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin shadaqatul jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun shalihun yad'ulah, bahwa jika mati manusia anak cucu Adam maka semuanya akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama shadaqatul jariyah, amal jariyah selama hidupnya di dunia. Yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Yang ketiga anak soleh yang mendoakan dia kelak. Nah itu 3. Nah, sedekah jariyah termasuk. Makanya kalau orang meninggal disiksa, permintaan cuma 1. Betapa ampuhnya sedekah, dia minta dihidupkan lagi, dia ingin bersedekah sebanyak-banyaknya seluruh jiwa hartanya. Ya, kemudian keistimewaannya lagi yang tadi saya sebutkan adalah umur umat Nabi Muhammad pendek itu Pak, cuma 60 atau 70 tahun. Seandainya dibandingkan dengan umat-umat lain maka kalah jauh kita. Tapi Allah berikan Allah berikan satu keistimewaan dengan adanya bulan suci Ramadan, di mana di dalam bulan suci Ramadan ada 1 malam yang malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah kasih tuh buat kita umat Nabi Muhammad 1 malam sepanjang tahun, dalam 12 bulan itu ada 1 malam yang jika kita beribadah di malam itu, ketemu di malam itu, maka kita sama aja beribadah selama 83 tahun. Ya. Selama 83 1000 bulan atau 83 tahun. Umur kita aja nggak nyampe 83 tahun. Bagaimana? Ya, bagaimana kita tidak ingin mendapatkan malam itu gitu. Kita kalkulasi lah, kalau ada seorang anak umur 13 tahun mulai akil balik, kemudian dia mulai beribadah sepanjang tahun tidak pernah lepas, 10 malam terakhir selalu dilaksanakan gitu. Karena jaminan malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan kan. Sepanjang hidupnya tidak pernah lepas dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan ibadahnya, sampai wafat di umur 63 tahun lah. Ada 50 tahun dia beribadah yang memungkinkan dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar setiap tahunnya. Selama 50 tahun dapat malam Lailatul Qadar. Apa yang terjadi? Ya kita berhitung aja, 50 tahun usianya dikalikan 83 tahun. Itu bisa mencapai 4.500 tahun mungkin, 4.500 tahun. Ya sama saja dia beribadah selama 4.500 tahun. Itu mengalahkan umur-umur umat-umat Nabi sebelumnya itu. Jadi kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar selama 10 tahun aja Bapak Ibu, ya selama 10 tahun aja kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, tinggal dikali 83, 830 tahun itu kita bisa mendapatkan keberkahannya, ya. Maka dari itu amat sangat disayangkan kalau di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini kita tidak benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah. Sangat disayangkan. Nabi Muhammad SAW di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu tidak pernah meninggalkan yang namanya iktikaf sampai akhir hayatnya. Di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Aisyah itu, Nabi Muhammad SAW berpesan atas 3 hal. Yang pertama, pada saat 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi akan mengencangkan sarungnya. Dalam arti kata memperkuat ibadahnya. Dia kencangkan sarungnya untuk apa? Untuk ibadah. Dia lupakan dunia, dia lupakan istrinya, tapi dia utamakan ibadah. Yang kedua, Nabi Muhammad akan menghidupkan malam-malamnya. Jadi sepanjang malam itu di bulan suci Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dihidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah, qiyamul lail, tadarus Quran, zikir, iktikaf dan lain sebagainya. Yang ketiga, Nabi Muhammad di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu akan membangunkan keluarganya, akan membangunkan istri-istrinya.
Kalau kita cukup membangunkan istri aja, nggak usah istri-istrinya ya Pak, istri aja loh. Kalau Nabi Muhammad istrinya ada berapa tuh? 4, 9 ya. Jadi membangunkan istri-istrinya. Kita membangunkan istri dan anak kita. Kita ajak tuh di 10 malam terakhir bulan Ramadan, kita ajak untuk sama-sama meningkatkan ibadah. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya di 10 malam terakhir bulan Ramadan, jamaah kita makin maju ke depan. Di mana-mana kan seperti itu tuh. Kenyataannya jamaah kita makin maju ke depan, sementara di mall-mall makin mundur ke belakang jemaahnya, makin penuh di mall-mall gitu kan. Di jalan-jalan makin penuh, di masjid makin maju ke depan, tinggal 2 saf, tinggal 3 saf gitu kan. Nah ini sangat disayangkan. Bagaimana di akhir bulan Ramadan justru ingin fenomenanya adalah jamaahnya semakin banyak. Malam ganjil kalau kita melewati Condet Al-Hawi itu ditutup gitu Pak. Ya pernah ya tahu ya, Al-Hawi itu ditutup, jalanannya nggak bisa lewat. Kenapa? Karena banyak dari jamaah yang fokus ke sana untuk beribadah tuh mencari Lailatul Qadar tuh. Hari ini tadi pagi, tadi saya pulang kerja dari Condet itu udah ramai tuh, udah pengen ditutup mungkin. Untuk masih kebagian lewat gitu ya. Karena menjelang malam itu udah penuh, tutup gitu jalan raya Condet itu di Al-Hawi. Nah itu mereka mencari keberkahan di bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir, dan itulah yang harus kita lakukan. Makanya di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita sama-sama memperkuat ibadah kita kencangkan kembali sabuk kita kencangkan kembali sarung kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amat sangat disayangkan kalau di malam terakhir 10 terakhir bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan tidak kita ambil peluang itu. Jadi mari sama-sama kita mulai ini mumpung masih malam 24. Kalau kata Imam Ghazali dan Imam Sadzali, jika puasa dimulai hari Kamis ya, ada perhitungan tuh Pak, menurut para imam. Kalau hari Senin maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal sekian. Nah ini menurut Imam Ghazali dan Imam Sadzali, jika puasanya pada hari Kamis, dan kita kemarin puasa diawali pada hari Kamis, maka kemungkinan Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Malam 25 itu kapan? Nanti malam Minggu tuh Pak. Malam Minggu insya Allah. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri malam Lailatul Qadar, malam itu cerah, langit cerah. Bulan tuh walaupun bulan sabit tapi cahaya terang. Itu menurut jumhur ulama gitu kan. Langit terlihat cerah. Lalu pada pagi harinya cahaya matahari itu ada cahayanya tapi tidak menyengat. Ya, dan ada satu pembuktian dari seorang astronom NASA, ya, dari seorang astronom NASA yang dilarang oleh NASA sendiri. NASA itu Badan Antariksa Amerika Serikat. Itu dia bersaksi bahwa dia menyaksikan satu malam di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, saat itu biasanya bumi itu dihujani oleh meteor, dihujani oleh benda-benda langit ya, yang akan menuju ke bumi, yang biasanya akan hancur biasa di atmosfer bumi. Tapi itu sama sekali tidak menyaksikan itu. Biasanya ada puluhan ribu, ada 10.000 sampai 20.000 itu sampai ke bumi untuk akan menghujani bumi meteor-meteor itu, tapi di malam itu tidak ada sama sekali. Aneh, ada keanehan yang terjadi. Kemudian pada pagi harinya yang lebih aneh lagi, sinar matahari yang biasanya menyengat dan mengeluarkan sinar ultraviolet yang berbahaya bagi tubuh, itu tidak sama sekali mengeluarkan sinar ultraviolet. Artinya mataharinya bersinar tapi benar-benar tidak mengeluarkan cahaya yang berbahaya. Itu fenomena yang dialami oleh seorang astronot di antariksa NASA, dan atas penemuan tersebut akhirnya masuk Islam. Ya artinya nanti di malam ya, terutama di setiap malam ganjil, mari sama-sama kita saksikan bahwa malam-malam yang cerah, kemudian langitnya terlihat terang gitu kan. Itu menandakan mungkin malam Lailatul Qadar. Makanya mari sama-sama kita hidupkan. Kita tidak mencari kapan malamnya, tapi kita utamakan di 10 malam terakhir ini kita giatkan ibadah kita. Ayo kita mulai kencangkan sarung kita mulai berbenah. Mumpung masih ada malam 25, 26, 27, 28, 29, masih ada 3 malam ganjil lagi, 25, 27 dan 29 tuh yang punya peluang sangat besar bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi
peringatan buat saya pribadi dan buat teman-teman buat hadir semua untuk kita bisa meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.